Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seseorang pelaku seni yang mungkin salah satunya merupakan request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Langsung saja biar tidak penasaran, kita bakal ngobrol bareng Adi Siput, pecah MKP Bali, yeay! Duh, kewas saja dah lewat Pak Niki. Wah, tentunya kewas karena ampun di kampung Niki Om Swastiastu dumun Niki pencinta daripada OR-nya. Aduh, Yadi pun api gatre. Aduh, becik-becik yang makin putih sekarang ya. Nggih, Niki karena makin ampun bersihan. Karena dulu kan kotoran dikit nih. Agak kotoran dikit. Niki pun bersihan. Lama banget nggak ketemu loh. Ya. Paling ketemunya sepintas gitu ya kalau ke Denpasar. Jadi Tiang. Ya, mungkin seperti biasa udah pernah nonton OR-OR yang lain, sehingga saya datang ke sini menjumpai Anda. Saya mengajak ngobrol-ngobrol seputaran Wiyadi terjun ring dunia seni. Tapi sebelum nikah, perkenalkan diri Dumun, Mangde, Semeton Sarang Sami Uning, nama lengkap, nama panggilan, nama apa golongan lagi? Darah, golongan darah, alamat, tanggal lahir, termasuk nomor rekening. Dados. Pas. Yuk. Kembali lagi Om Swastiastu. Terima kasih Niki, Jero dan Aji. Suksemo sampun ngerauhin Riki di Sanggar Titiang, kediaman Titiang di Pondok Niki di Tampak Siring. Pondok Indah. Aduh, rumah angker dong. Pondok Indah. Nih, nama tiang, nama panjang, Diketut Gede Agus Adi Saputra. Biasa dipanggil Adi Siput. Nah, mendaging SSN. Dagingin dong, biar uning. Tan. SSN. I gede. Iketut gede. Adi Saputra. SSN. Nama panggilannya Adi Siput. Ya. Kalau di panggung biasanya Bondres namanya Peceh Ajus. Peceh Ajus. Iya. Masih tetap. Masih tetap. Iya. Kelahiran tiang 14 September 1988. 88. Berarti sekarang kita umur 34 ya? 33. OTW enggak? OTW. Ampun orang pas tua tiangnya. Enggak apa, masih muda, apalah 3. Terus alamat Riki? Alamat tiang Riki di Sanggar Seni Surapradnya, Banjar Manik Tawang, Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lengkap. Kode pos 80552. Kota amal. Kota amal lah. Nah, Wiyadi lengkap banget Adi Siput. Kok bisa Adi Siput? Benarnya Adi Saput aja sebenarnya. Kalau Adi Saput nanti kan Saputra gitu enggak gitu ya asalnya ya? Apa namanya? Dulu teman tiang ada namanya Dek Cibi ketika baru masuk SMA, karena ada yang sudah namanya Adi Saput gitu. Nengnya dia kau Adi Siput kan bawa. Berarti nama itu dari SMA? Di SMA. Nah kalau Riki biasanya Tut D yang dipanggil. Oh, Tut D. Jadi Adi Siput, terus yang gini kan populerkan Adi Siput itu. Sekarang itu tentang nama sudah diketahui dari SMA. Dari berkesenian Nika dari umur berapa nih Pak? Dari umur 4 tahun. Bohong sekali, serius nih? Serius? 4 tahun Anda sudah bisa berkesenian? Bukan berkesenian, artinya tiang kebetulan, ini kebenangan ya. Kebenangan. Ya kebenangan itu ibu tiang seniman desa. Jadi ibu tiang waktu pas tahun 90-an Nika punya grup Arja. Jadi grup Arjanya itu ibu tiang sebagai mantri buduh. Nah karena tiang di umur 4 tahun Nika udah diajak-ajak. Akhirnya fase meranjak ke umur 5 tahun Nika, dari umur 4 tahun dia sudah mulai mau belajar ngigel lah gitu. Artinya nutung ibu. Ibu tiang pengen belajar. Nah, di pertama kali diajarin yang untuk pas 4 tahun ke tiang ingat sekali
Ajena mah gending yang mupuh. Mupuh, iya. Umur 4 tahun itu kan, tapi umur 4 tahun katanya ibu tiang itu gininya tiang. Bakatnya. Suara. Ya. Pun lah ten jebadil, ndak aja istilahnya baca lah. Udah pupuh ginade waktu itu. Dengan ada nawak bisa nih itu yang diajar makan. Kemarin tiang juga sempat bikinkan itu sebagai karya tari. Nah, Nike dari sana tiang umur 4 tahun nuduk ibu sampai ibu Nike kan kadang-kadang nah, seniman zaman dulu Nike istilahnya memang semangat ngayahnya. Diki ngayah sampai ibu tiang Nike kok ya bisa dibilang waktu Nike grupnya ibu tiang Nike yang cara jani nah popul kalender iya lais walau lais nak tetap Nike istilahnya napi istilahnya lais pergina pijang gitu nah tan jemetukuan gitu artinya nutung ibu tiang Nike sampai waktu nikah zaman pas di umur tiang 6 tahun tiang ingat sekali waktu ada Pura Kayu Selam namanya itu belum di hot mix kita jalan kaki 2 jaman jalan kaki dari Danu Batur nikah jalan kaki tiang ikut ibu tiang ayah gitu sama kemit di pura besok paginya baru balik gitulah pengalaman maka dari sana berkesenian berarti itu bisa dikatakan keturunan seni memang ada ya. Keturunan seni. Ya. Bapak tiangnya ya bondresnya mungkin karena bapak tiang tokoh punakawan di drama. Namun kan di Banjar Riki, Banjar Manik Tawang ada namanya Arja Jojo Andese karena wenten kocap gininya. Masuk dumon beli. Sorry lagi tenak kan metakon itu kan muruk panak. Lais Pak Gurune. Niki asisten tiang suruh dulu. Mali bos niki mantan kumpul dulu anak-anak ya. Ngelah asisten Pak ge. Mantan niki dua kan. Mulai sugih Bapak mangke niki. Langsung lanjut. Akhirnya kan santai niki santai. Akhirnya bondres, Bapak bondres. Ya, dari tapi belum tiang waktu nikah di umur 6 tahun baru belajar tarian lepas mantan. Berarti mulai belajar nari di umur 6 tahun. Di Sanggar namanya Sanggar Kartini Riki bersama Ibu Kartini Ibu karena tiang bilang lah Ibu Kartini karena nama Sanggar ya Sanggar Kartini. Ikut yang belajar tari. Akhirnya sampai di kelas 6 SD pentas. Kelas 6 SD sudah sempat pentas ngayah juga sama. Tari lepas saja. Tari lepas. Tapi ini paling dari sana mungkin yang dilihat ternyata bang ngigel bagus. Sing artinya bagus dalam artian peran yang ganteng. Paling kan nodok dari Gopalo. Nah, Gopalo niko payas bondres, misi kumis kayak. Dari kecil nih kok. Karena dilihat memang jelek dari mungkin aja ya, mungkin. Itu juga Pak. Terus akhirnya. pergen pokoknya. Oke, ini kita nomor tuh ya. Gitu ya. Udah gitu, kan ngayah niki. Padahal tiang kita ojong karena ngayah tak nang dadi baris tunggal kayak. Terus bisa ngigal baris. Terus setiap kan ngayah urun tiang orang Gopalo dan jangan paling sekuri karena nak paling antos kan deh Gopalo kayak. Dan tapi kok di belakang apa ya maksud gurunya itu ya nak ditunggu pangtan kon nena ani matur niko ngalang mulih nak ker nganti anggo palo gitu. Gitu. Makan paling sekori. Terus barisannya Wiyadi paling depan. Syukur kadang dia giliran keluarnya maksudnya paling belakang. Iya, giliran keluar. Tapi barisan di depan. Pemimpin. Ya cara Jani itu bintang tamu. Oh iya, nggih. Gestar ya. Oh memang udah dari kecil jadi gestar ternyata. Baru tahu nih. Terus Setarnya hilang, sekarang masih ges-gesnya aja. Terus akhirnya SMP dari SD mau ke SMP nih tiang sengaja memilih SMP 2 yang jaraknya dari sini jauh karena di sana ada ekstra tabuh dan ekstra tari yang terkenal. Padahal dapat sih yang di nah kalau diulah-ulahkan dapat di negeri 1. Akhirnya milih ke namanya Pesalaan SMP 2. Sana
Setelah itu banyak dari sini yang memang tidak dapat SMP 1, banyak ke sana ikut bareng. Karena dia memang fokus mau cari ekstra tabuh waktu itu cuma ada di sana aja. Oh, berarti tahun fokusnya 2000. mau nyari tabuh niki awalnya. Karena ada tabuh dan ekstra tari di sana. Karena ditari terus manggo palo, jadi Ngamul. keinginan ke tabuh. Tabuh. Ngamul ya. Dan jangan ngamul, tapi karena memang mungkin pengen berkesenian. Kesenian. Akhirnya dari 38 orang di kelas D, dia kan kelas D, 28 orang nih ada 24 orang yang dari daerah Riki, jaraknya jauh. Terus dia kan memang karena memang ingin sekolah di sana. Yang lain niki yang 24 niki memang ingin jadi batu loncatan dari SM Negeri 2 biar bisa pindah ke Negeri 1 biar dekat. 24 orang niki pindah kok nyangan. Pindah ke Negeri 1. Pindah ke Negeri 1. Dia sih join aja 4 kan di kelas D. Nah, akhirnya padahal waktu niko udah paling jadi tukang gisyang di Kebele Ganjur SMP, tukang gisyang ceng-ceng dia. Udah senang lah sana masuk sekolah berdeman kan 6 bulan yang masuk di sana. Begitu sejak 6 bulan kalinya timpal-timpalan nih di kelas Riki. Akhirnya pindah yang ke SMP Negeri 1. Bareng pindah. Milu pindah. Nah, di sana di SMP Negeri 1 Tiang membangkitkan ekstra tari. Sama namanya Bapak Dewo Semarabawo guru Tiang. Karena waktu nikah ekstra tarinya peminatnya dikit. Tiang kumpul teman-teman aja gini. Ekstra tari. Akhirnya jak kali pindah ke guru Tiang nikah, pindah ke SMA dia ngajar karena wenten bukaan ke SMA. Akhirnya mentok. Udah gitu berpikir, mesing bakal ngidang melajah ke seni nenek. Karena Diki kan minim sanggar, tidak ada sanggar karena Bu Kartini juga udah sibuk tidak menganu sanggarnya. Terus di Tampak Siring ada sanggar juga tidak terlalu efektif berjalan. Nah, waktu nikah Tiang memutuskan dek masuk ke yang nah setelah tamat karena dukungan orang tua Tiang cari SMA 1, mendaftar di SMA 1. Tidak ada pikiran karena pikir Tiang cuma waktu nikah kuliah ke ASDI gitu aja. Dan nawangkin ada SMK tari. Oh, enggak tahu? Belum tahu sama sekali, enggak tahu ada yang namanya kokar gitu, enggak tahu. Enggak minim informasi. Karena Riki Tiang Wenter punya Pak Dek tamatan ASDI. Pokoknya Tiang kan masuk ke ASDI gitu aja dulu. Gitu. Udah gitu mendaftar ke Taksu. Waktu itu kan ada tiga kertas biru, kuning, hijau kalau nggak salah, pink satu. Yang pertama artinya pendaftar orientasi pertama, kedua, ketiga. Tiang dengar udah ada namanya sekolah seni rupa. Tiang mendaftar ke SMSR, ke Taksu sama STM Denpasar. STM. Pas sudah daftar kembali, ngecek ternyata di Taksu lolos, di SMA 1 lolos, di SMK lolos, ke Sesri ya. Pas waktu di Sesri mendaftar ulang, lihat ada kan melalui niki niko udah di lingkungan Sesri tuh. Dia ada nak ngigal nih. Itu yang berpikir, dia ada nak ngigal ini nak gitu dia. Sekolah apa ini gitu dia. Berpikir. Oh, waktu nikah belum ada HP, belum ada gini zaman waktu masih ke telepon umum. Nelpon ke telepon umum, Tiang nelpon Riki karena ibu Tiang tidak punya telepon ke tetangga, nyuruh ibu Tiang bawa ijazah. Untuk Tiang mendaftar ke SMK 3 karena Tiang tahu di sana ada sekolah tari. Gitu. SMA 1 tuh Kutang Tiang. STM Kutang. Sesri mah Kutang. Akhirnya ke Kokar Tiang SMK 3. Dalam kalau saja ngalih SMK itu ya. Lama ya. Ya ingat yang waktu itu mantan kepala sekolah yang kemarin niki SMK niki yang ngetes yang Pak Suwandi namanya. Iko yang ajak Dini kan mau masuk. Bawa nawang dasar baris. Dini mau masuk.
Akhirnya tanpa pikir panjang langsung karena udah dianterin dibawain sama ibu ke dalam, ibu ngabo jojo nih ke batu bulan ngabo ijazah kan karena nganu mau masuklah tiang di sana. Jurusan tari. Nah waktu nikah masih di sana ada kelasnya 1 semester nikah masih kelas A B C D. Gabungan karawitan, pedalangan, musik jadi satu kelas. Yang seangkatan dengan tiang itu kan ada Gung Rahma, ada banyak. Tiang waktu itu 2003, baru pertama SMA, masih gabungan, kelas karawitan jadi 1, kelas tari jadi 1. Makin senang, dah tapi bingung dah. Apa deh alih jadi ke tari apa ke karawitan? Itu bingung. Karena yang ke tarinya alih rago sing nawangien dini. Yen yang bingung kok. Badah akhirnya misang-misang raga pun tiang karena pasal 26 Gung De Rahma tuk tiang karena di raganya istilahnya jadi ikon waktu angkatan tiang tuh. Wah pokoknya paling kreatif, paling gini Gung Rahma nih kau raganya tuk tiang aja nunas aja pun tiang di Puri itu raga tuh tiang anu niki betulan tiang sekelas kelas B. Duduk-duduknya saya karena minim gini tuh potensi gitu ragaan aja kelas T1 boleh yang kelas T2 biar kilangan cerpitik kilangan jadi tuk mau pilah kelas lain kelas akhirnya yang ikut sama satu temen namanya Gun dari Puayo ikut yang ide nasi. Oh, Len biar nyanyi aja. Len akhirnya sama. Milah ternyata. Keadaan waktu nikah jujur aja sebenarnya orang tua yang tidak pengen memang sama sekali tidak mau membeban. Tunggu, aku mau nanya waktu kamu di SMKI kamu ngekos? Enggak. Bolak-balik. Tanpa siring. Tapi lebih yang nginap sih. Lebihan ngideh nasi. Artinya numpang hidup gitu. Oh iya. Makanya ngelap pemikiran pangsing aja terus beliin bensin. Ngelah pemikiran pertama ide nasi guna niko sambil melajah noktok ngai anu karena tiang dibekalin motor aja sama orang tua. Nah setelah itu kawan aja gun ijo dek muruk igal pangsing anu kan diajaklah ke Pak Bukel. Latihan niko melajah igal pun biasa pun cara pidana mau guru biasa ngabo kopi tiang biasa gini dagang tiang melajah sambil ngide nasi di Puayo. Setelah itu fase-fase berikutnya pun terus yang ditung ngide nasi guna sampai tamat. Tamat karena udah mungkin karena berproses untuk bikin tugas akhir nih tuh di Griau tiang wenten di ke Gus Kenten teman tiang dari Banjar Bucuan di ke tiang masih nangkil nunas Kenten di ke nunas Ajang kan. Nah, nomadan hidup ya. Tuh, nomadan. Sampai tamat. Langsung cari beasiswa. Maunya tiang ke Jogja. Mau Jogja. Ngomong ngajak orang tua tiang. Meme sing ngidang asuh. Angkat tangan orang tua. Angkat tangan, kene beasiswa sebenarnya ada janu artinya ke Jogja pun yang sekolah bising mayah sih itu ya. Istilahnya rago tinggal hidup ngalih bekal kan di Jogja. Karena kebetulan adiknya Pak Kadek Suda Riki jadi dosen di salah satu kampus perawat di Jogja, Pak Komang namanya nih. Tiang dot lejak ide mumpang hidup di sana itu. Akhirnya meme ajak didian, bapak ajak didian cuma tiang karena anak sendiri artinya cowok sendiri. Sementara Kang Wang jadi masuk gitu orang tua. Bukan ngidang pun karena tengerah biaya tuh. Akhirnya karena saking jengahnya harus masuk ya. Waktu nikah almarhum Bapak Ngurah Suparto pencipta tari Puja Astawa yang mungkin pencipta tari Kidang Kencana juga. Nikah yang benar ke masuk internet ya, karena tiang waktu kecak 5.000 tabanan nih tiang jadi asistennya beliau. Waktu tahun 2006. Benar ke masuk dan masih masuk tiang tuh. Punten ngidang orang tua tiang.
Nah kene nah keisi apa keikip kenten tiang. Mana keisi tuh. Nah boya keisi udah aja perlu SPP ne wajib maya. Kenten sarang gitu. Kenten lah adi karena satu beliau adalah gurun tiang. Kenten padahal pun kenten bawa SPP ya wajib pun maya SPP pendaftaran kan aliang pis benar gitu. Nih alih pendaftaran waktu itu hampir 1.800.000 tuh. Kewah maksudnya. Kewah tahun 2006 berpikir ya. Waktu itu juga sudah numpang hidup juga Riki di Pujung Tegalalang sama almarhum Wayan Sujana namanya. Mungkin kalau Riki yang nonton adiknya karena beliau sudah berpulang, Dek Jung. Dek Jung nikah satu angkat sama tiang Kadek Pujung nikah Kadek Indrawati itu sekolah ke kuliah di ISI. Jung, izinnya masuk Jung. Ke ISI, kudu mayah Jung. 1,5 EPT-EPT paling kena 1,8. Bacang sing idang masuk Jung. Manu mau beli wayan aja mitung. Nah, tiang mitung aja beli wayan. Ya SPP bekerada nak mayang cang Jung gitu ya. Mayah uang muka kan. Akhirnya bersyukur beli wayan Sujana niko ibunya pas dapat harisan. Oh mau meme jangan silin malu. Meme silin pis mana harisan tuh dibi. Meme tiang meme di Pujung niko tiang mintain pinjam uangnya. Me silin pis mereka masuk tiang ker pengbarang aja di Pujung. Dek Jung masuklah tiang diisi. Tuh masuk tiang diisi. Akhirnya ya karena dulu keadaan memang orang tua udah angkat tangan gitu. Udah angkat tangan. Bersyukur punya tekad yang kuat, punya gini yang matang istilahnya, teman banyak. Niko makanya tiang berprinsip banyak teman memang banyak rezeki. Artinya banyak yang nanti ketika suatu saat kita perlu, kita kesusahan pasti teman akan banyak membantu. Di samping itu juga saudara banyak. Banyak teman, banyak rezeki. Tapi teman tuh sing rugi ya. Apa ya? Terus ngide nasi kamu. Astung karetannya makawang aja. Karetannya makawang aman angkin tanya makawang. Ternyata perjalanannya sedih banget ya dan akhirnya masuk kan Wi kan? Masuk. Kan lulus. Lulus kan? Hampir tidak lulus. Ntar dulu, Niki kan udah masuk di ASTI nih. Masih belum isi waktu itu ya, ASTI. Belum. Masuk di ASTI. Akhirnya seperjalanan itu kan SPP udah ada yang nanggung nih. Nih. Ada jeda atau tapi gimana? mohon maaf yang potong SPP yang cuma dibayarin 1 kali karena keburu beliaunya berpulang di tahun 2007 awal kan terus Nguras Parto habis kita bikin cak 5.000 tabanan nih ke yang pecah rekor waktu itu 2007 awal ketika tiang baru mengawali kuliah beliau langsung ngasih tiang waktu itu SPP-nya cuma 500 tuh jero keadaan tiang Tenawangnya di Denpasar beliau nah SPP pertama bayar malu tiang bayar tiba tiang ke ditelepon untuk ketabanan ternyata beliau udah dari rumah sakit itu dan purun dan akhirnya bayar sendiri nah dari hasil nari-nari cari beasiswa tuh. Nyari beasiswa. Beasiswa waktu itu tiang dapat beasiswa namanya PPA. Beasiswa PPA itu yang tiang manfaatkan. Belum ada beasiswa sekarang kan ada bidik misi. Berarti sampai tamat? Sampai tamat ngandelin beasiswa dan juga tiang ketemu sama almarhum Nyoman Sure. Almarhum Nyoman Sure juga banyak membantu tiang dan beliau juga yang ngajak tiang untuk biar memenuhi satu uang hidup di Denpasar. Uang hidup di Denpasar. Di samping itu nah tiang juga sangat salut dengan orang tua ketika melihat kegigihan tiang untuk kuliah sedikit demi sedikit dibantu sama orang tua gitu. Cuman tiang juga tidak terlalu berani untuk karena tiang tidak berani seperti itu. Akhirnya berusaha sendiri, tetap ngekos pun gini. Ngekosnya di tempat yang itu ya? Dulu waktu saya pernah jemput ke sana kan. MKP. Di sana ya? Itu udah fase mau akhir-akhir. Udah gini ya. Oh, ya.
ke kelasnya pertama kali tiang numpang sama Gong Rahma. Jadi Gong Rahma kan punya kos-kosan nih. Artinya ikut ngekos dia, tapi yang bayar dia ragana tentayan sirap di kos. Maka dia ngikutin. Ngikutin itu begitu. Terus dan kebetulan tiang ketahu ternyata dosen yang punya kos-kosan itu. Tiang ngomong lah sama ibu Dayu, mungkin dia ibu tiang niko. Bu Dayu, tiang nak dan begitu bersidang karena kos. Nah ben pidan jangan lapis, ayang tuh bayar kos gitu. Itu beliaunya aman lah untuk tempat tidur. Udah setelah itu untuk makan, nah kan berpikir nih karena yang kos aman, makan mungkin makan, malih numpang hidup. Kan ngelamit, jangan ngelamit. Panggil lu, modal. Ngelamit, jeleknya ngelamit. Akhirnya ada ide nyendek tuk-tuk jani. Satu. Ide berjuang. Berjuang. Itu karena Gong Rahma ketika tinggal di kos Niko, beliau pokoknya yang paling puji syukur ide Sang Yang Widi terus memberikan jalan untuk makan nih kan bisa dikatakan Gong Rahma sama almarhum Bapak Komang Urip. Amun bersinggung Rahma enten di kos karena udah pasti di jero menang kan pun ngiyun di jero yang pun di kos udah pasti dah niko 14.062 niko. Oh gitu ya. Pasti oh. Sehat hidup Anda. Ya itu. Terus? Lah tetap di pokoknya jago kena ada ini pesanan oh, itu yang mana bungkusan gitu untuk makan gitu. Ya Gong Rahma itu kisahnya. Tapi Tiang pengen tanya Niki, kalau Wi Niki kan dengan Pak Sura kan kontemporer Niki ya, berarti Wi lebih fokus ke kontemporer. Ya. Nah, bukan ke tradisi kan? Itu dah yang menjadi dulu kan sebelum masih di SMKI, Tiang fokusnya belum tahu dunia koreografi. Iya. Akhirnya ketika tamat, Gong Rahma juga banyak menginspirasi Tiang. Ketika mau tamat kan kita beda kelas. Beda kelas, raganya mencipta dengan kelas raganya Tiang dengan kelas Tiang sendiri. Kita saling sharing untuk masalah koreografi. Nah 2005 kebetulan waktu penggarapan iklan, Tiang kenal sama almarhum Pak Sura. Tiang banyak tanya. Akhirnya beliau juga yang menyarankan Tiang untuk yang mulai sekan ke Jogja, yang Singano, ke Bali. Gitu. Makanya ke Jogja Tiang pilihan Dumun. Dah gitu. Akhirnya ketemulah di isi beliau lah yang ngajar. Artinya untuk bergerak di kontemporer beliau yang ngajak mulai dari tukang gulung kabel dari stage crew lah. Dari jadi stage crew habis itu tapi sebelumnya Tiang juga sempat belajar untuk tradisi ini kan di Batuan, daerah Batuan banyak sama Pak Jimat, Pak Dejimat sama Pak Seni Bukan. Tradisi. Iya, tradisi. Tapi ketika kuliah. Tapi yang Tiang tahu Wi yang disebut itu kan kontemporer. Ya. Lebih ke menonjol kontemporer. Ya. Itu mulai dari kuliah. Dari kuliah. Ya, karena mengikuti almarhum. Sampai akhirnya tamat juga Kontemporer. Nah, Ya. yang pengen tanya, ini kan berarah di kontemporer. Kalau tradisi masih oke lah, ketopeng, lakukan ngewali. Nah, sampai Anda masuk ke Bonres itu di kuliah, apakah di kuliah atau bagaimana? Mungkin karena Niko bius go palo tadi Niko ya karena jenangnya jelek ketemu. Itu kan udah flashback banget ya. Niki kok bisa Anda bergabung dengan MKP Balikah langsung atau personal per orang bagaimana? Ceritanya gini. Di awal fase 2008, awal-awal 2008, itu waktu itu Masih kuliah? Masih kuliah. Waktu itu sama Mince. Awalnya seperti Niki. Ada permintaan waktu itu yang ada kampanye-kampanye partai-partai. Karena Tiang kan tinggal di Pukayel. Nah, di Batuan ada istilahnya sosialisasi partai ini kan apa? Waktu itu yang kertas pemilihannya segede gamreng nih kok. Tiang udah ditauin mondres karena sebelumnya Tiang udah ngayah lah. Pertama kali Tiang ngayah di Pujung di rumahnya almarhum beliau Wayan Sujana. Tapi dengan riasan yang mungkin? Belum. Waktu Niko sudah dengan Mince? Belum. Sendiri. Gini ceritanya masih sendiri-sendiri. Oh iya. Niko waktu Niko gininya masih kayak
proses perjalanannya percis kayak mungkin beli jadi tompel. Dulu cunge kayak cunge, tapi Bien inget cunge Binten gitu. Bien alih karakter, lagi cari karakter, lagi gini. Habis itu 2008 itu ketemulah acara niki, sosialisasi partai itu. Nyen diajak alih nenek untuk pasang karena yang diminta oleh teman-teman di Puaya untuk awak monres, awak bisa monres. Pang bisa ndek awak artinya ngepahang masalah partai ini gitu. Udah gitu mondres lah ceritanya, ajak Mince nih. Mepayas di rumahnya Gun ini, Mepayas. Kita membelakang-belakangi Mepayas. Ketika mekipok, "Yih, ada patuh Payas gitu." Patuh jangan bawa Payas. Begitu biar paling biar murah hijau diubah Payas. Biar patuh Pak. 2 kali ya kejadian sama make up-nya. Akhirnya ada pada apa supaya akhirnya kecoret semua. Gitu sama Mince. Mondres lah di sana, diapresiasi. Akhirnya adalah tawaran gitu. Tapi udah dengan nama Mince Peceh. Belum. Tiang belum waktu itu Tiang udah Peceh. Mince yang belum gini. Punya nama. Belum. Akhirnya ketika kayaknya kalau enggak salah waktu lomba pertama kali. Lomba. Mince juga pernah bilang, ikut lomba ya. Itu MKP. Itu masih Meklepet namanya. Ya, benar. Meklepet. Nah, karena waktu itu namanya si Kribo Klesit. Mince, Min Klepet gitu nama. Mince Klesit Peceh gitu. Biar akhirnya namanya Meklepet lah jadinya karena dulu spellingnya Min Klepet gitu karena nama si Kribo dulu Klesit namanya. Berarti itu di tahun 2008 kita lomba. Dapat juara? Dapat juara 3 kayaknya. Peserta waktu itu ada 11. Astung kare jadi peserta nih. Ya sebali waktu itu. Ya. Akhirnya uleng gitu mulai dia berpikirnya begini. Pas jadi berjuara 2 benih. Gitu. Karena juara 1 udah yang lihat 1 peserta itu juara. Wah iya penjemak juara. Jak teko becelek kodok oleh beleng to ijo tirare kual to teko paling seduri teko. Jak iya juara 1. Begitu. Ya, pokoknya tetap semangat yang penting masuk 3 besar gitu. Ijo kada di Bojes itu. Akhirnya kan masuk 3 besar. Masuk 3 besar tiang. Akhirnya setelah nikah memargi Bonres Bapak nikah. Ya, memargi pas final. Setelah final ada tawaran ke Bongkase. Habis termuka payas. Hari itu juga pas final langsung ke Bongkase di Karang Dalam tempatnya Wis. Ke Monres. Nah itu Monres mulailah ada yang mengundang. Nah, kan Tiang udah tahu Adi tuh Tiang baru tahu berarti mengawali Bonres di 2008. Sedangkan Tiang juga sempat bergabung nih ke dengan gini ya, dengan apa namanya? Tema kita. Ya, ulam suci itu ya. Di tahun 2012 lah, 2012 baru-baru Tiang juga. Nah, Wiyadi yang Tiang tahu Niki, Wiyadi itu kan banyak juga kesibukan ke luar negeri kan. Nah, dengan kontemporernya, dengan kreasinya, itu kan bisa dikatakan Anda kadang MKP itu bisa jak 2 yang berjalan, ya kan? Mince, Kribo, karena Anda ada. Anda sebenarnya fokusnya lebih asik di kontemporer apa di Bonres? Coba terangkan dengan netizen ini. Karena gimana nih? Selama proses berkesenian, apapun yang ambil. Jadi di fase awal-awal mau terjun memang pure menjadi seniman. Karena ketika tamat 2010, udah berpikir ijo ngali gawe. Fokus saat yang di berkesenian. Fokusnya itu ke arah kontemporer, modern. Jadi modern, ngotel. Karena waktu itu fase-fase Monres itu kan masih istilahnya bisa dibilang mungkin sebulan itu cuma ada belumlah terkenal setiap acara ada undang Bonres, belum seperti itu fase-fase waktu itu. Berarti waktu itu udah kenal sama Narnir itu Bonres Narnir? Nah, udah, tapi sama beli Bonar. Kenal ya Narnir tuh? Udah, waktu sama beli Bonar,
Itu malahan yang kenal sama Bli Bonar itu di dunia event. Bukan di Bondres. Bukan di dunia Bondres. Kenal sama Bli Bonar itu di Tari Nusantara. Kita jadi penegak itu. Oh gitu. Penegak tari apa tau? Tari Papua. Oh gitu. Ya, karena kan nyamo soro selem. Cocok. Tuh kenal sama Bli Bonar. Akhirnya kenal sama Aji ketika sama Nirnya. Iya, Nirnya. Nir. Ya. Waktu itu jadi Belanda sama CA. Oh, yang itu. Yang itu ya, yang video yang diupload Pak Ted itu. Yang gitu. Oh iya. Itu pertama kali kenal. Ya, 2000 kalau enggak salah itu sekitar 2011-an ya, 2011 atau 2011-an tuh kenal. Yang udah agak gabung sama CA juga. Oh gitu. Gitu. Banyak. Makanya Tiang sempat nonton waktu sama Bli Ketut Rudita itu. Jadi CA juga banyak yang menjembatani, menjembatani Cahya Asuka itu banyak menjembatani. Patut Lanus itu memang istilahnya memberikan peluang pentas itu banyak. Mereka kumpul di itu semua. Iya. Termasuk yang Tiang juga sama teman-teman MKP juga beberapa kali diberikan kesempatan ruang untuk pementasan bersama Bondresnya. Ya, Bondres Janger. Nah, Niki juga salah satu kan orang yang sangat berjasa banget, bahkan bisa masuk ke ranah pemerintah yang juga mengantarkan STI Bali ya. Niki orangnya pertama kali untungnya kita yang malu nang lahir STI ya. Gara-gara dia nih kita benar-benar terima kasih banyak ini. Tapi waktu itu kan Tiang memang sempat jadi kurator walaupun Nawanatia itu bulan Bondres itu kan. Dia nanya Aji, pentas di Nawanatia Ji. Tapi kan apa kan persyaratan niki izin sing lah izin jak lah saya izin apa saya izin sing lah. Mau yang kan udah masuk ke kentan gitu itu. Akhirnya bikin izin cepat aja bikin izin. Waktu itu ada beberapa teman-teman yang memang Tiang kan punya ide bahwa waktu fase 2000 ya itu sekitar 2014-an. 2014-an itu 2015 tuh. Ya. 2015 ke 2016, Enggak, dia 2016 kita pentas. 2016. Yang Nawanatianya. Dona miyang nih kena aja engkel. 2016 kita pentas bulan Maret. Tiang sama Bli Kadek pengen mewadahi teman-teman yang bergelut di dunia Bondres. Waktu itu kan Bondres lagi gini ya. Lagi gini kan. Itu akhirnya siapa yang kira-kira mungkin layak untuk dikurasi, dipentaskan di Nawanatia, diberikan ruang panggung. Akhirnya Tiang yang Dek, beli Dek Aji Menir nih, ada teman-teman si Saplir, terus si Gapul sama teman-teman ada waktu itu hampir 12 grup Bondres yang termasuk juga MKP. Yeah. Nah, milu lah kali miluan. Masa kalian bang pentas MKP sih bang itu loh. Akhirnya acara itu berjalan. Cuman karena regulasi dari teman-teman tim kurator di tahun berikutnya itu agak diformulasikan. Jadi tidak bisa karena waktu itu kan memang pengen mengangkat Bondres itu biar ada kemasan yang dari sana, biar ada referensi untuk kemasan Bondres yang istilahnya kita pengennya ada Bondres itu muncul yang memang akademik lah istilahnya yang kalau fase-fasenya menghujat lawan main itu kan sudah dulu gitu. Mencoba untuk gitu akhirnya yang intelek lah. Nah, cuma pas di tahun itu aja bisa berjalan untuk Bondresnya, tapi di berikutnya di Nawanatia berikutnya diberikan ruang lagi yang lebih besar. Jadi tidak fokus di Bondresnya, tetapi ada Bondres, ada mungkin Bondres yang bisa nimbrung dalam satu pementasan, tetapi tidak mengakul Bondresnya yang di gini gitu. Terus saat itu Tiang terima kasih banyak karena berkat itu juga STI akhirnya go milehan gitu. Nah, Wiyadi balik lagi ya Wiyadi dengan pengalaman Wiyadi berkesenian. Tapi MKP kan sempat kita bersepanggung kan. Memang sempat bersepanggung. Jangankan dengan STI dulu sebelum ini band bedek kan benarnya menggerok prago. Kene benar, tapi karena andanya sibuk. Karena andanya sibuk terus jadinya ya Tiang web dan gitu loh. Dan akhirnya Wiyadi dan Tiang tahu itu
masih ya nih ke belakang truk yang ada Kucita itu ya. Ji ya. Nama itu masih ya. Mudah-mudahan truknya itu masih hidup ya Ji ya. Sehingga ada Kucita, nama Kucita. Jangan gitu dong, dulu aku gak punya nama loh di kalian. Aku punya nama dia Pitaloka apa gitu. Pokoknya di Pokoknya tetap ulam suci cerita. Ulam suci temanya. Jadi dengan banyak segudang prestasi yang Anda lewati, bahkan banyak perjuangan juga kan untuk mencapai hal itu. Berapa kali sih pernah ke luar negeri? Kemana saja? Kemana aja sih? Ya kebetulan, nah kembali kepada gini nih kayak Jero. Jadi mungkin Tiang juga salutnya sama teman-teman, sangat menghargai apa yang Tiang gini, karena kita juga membangun bersama-sama. Teman-teman juga menghargai ketika Tiang berangkat ke luar negeri, teman-teman tidak istilahnya skeptis terhadap Tiang untuk bawa adik-kali grup gitu, enggak seperti itu. Memaklumi karena Nika memang udah pilihan. Walaupun jujur mantan kita ke luar negeri Nika memang misinya misi sosial kebudayaan. Tiang tidak dapat sama sekali yang namanya value atau fee ke luar negeri Nika. Bahkan bisa dikatakan ketika ada invitation dari teman-teman Tiang dari luar negeri itu Tiang carinya di sini untuk biaya tiket lah, biaya gini lah. Bersyukur juga Tiang punya gini sahabat di Asram Gandipuri itu yang memang menjembatani Tiang bahwa idenya Tiang adalah bagaimana di luar daripada kapasitas kepemerintahan Tiang tetap bisa mempromosikan Bali-nya melalui kesenian gitu. Jadi kalau bisa dikatakan kalau ke India, misalnya Tiang ke India, dalam artian Tiang punya niatan bahwa Tiang mempromosikan yang memang benar-benar real Bali. Bukan dalam artian istilahnya Niki jauh daripada jalur spiritual dan lain sebagainya. Tiang memang dari jalur kebudayaan. Istilahnya. Dan ke India itu udah hampir 12 kali. Nika memang ada misinya Tiang bahwa istilahnya, mohon maaf dulu mungkin harus Tiang sampaikan di sini. Kadang-kadang berbicara kebudayaan, kita memang harus mengagung-agungkan kebudayaan yang kita miliki. Jadi ada misinya Tiang bahwa ketika orang ke India, siapapun yang mungkin datang ke India, balik itu biar tidak terlalu terkontaminasi terhadap kulturnya di sana gitu. Jadi maka di sana terwujudlah dalam satu bentuk fisik bangunan Padmasana yang kita bangun di sana. Yang Tiang realisasikan yang batunya, bahan-bahannya udah dikirim pada zaman pemerintahan Bapak Dewa Brata waktu itu. Tapi tidak bisa terrealisasikan karena ada suatu permasalahan yang mungkin lahan dan lain sebagainya. Akhirnya dari sana Tiang muncul sama Tiang diskusi sama Ide Resi yang ngajak ini harus dibangkitkan ide biar istilahnya ketika orang mungkin ke Sungai Gangga ya, karena itu tempatnya di Asram Paramat Niketan, biar ketika orang-orang Bali, semeton-semeton kita yang ke Bali itu mereka ujung-ujungnya ada Padma di sana. Jadi minimal mereka ya tidak bisa ditutup dipungkiri bahwa sekarang kan ada problem fenomena yang terjadi dan lain sebagainya. Itu sih misinya Tiang bahwa budaya kita memang harus kita kuatkan dari kitanya sendiri, pertahankan. Malahan bersama dengan Asram Gandhi Nika ada 2 Padma yang sudah bisa kita realisasikan di sana di India. Pertama di Orissa di Sungai Gangga. Dan kalau untuk seperti dikatakan teman-teman Tiang juga sudah memahami bahwa Niki bukan project uang yang Tiang juga kadang besar, Tiang gitu. Juga karena ada misi khusus yang dijalankan. Tiang tidak mau istilahnya ya banyaklah kadang-kadang orang-orang yang mungkin menganggap kebudayaan orang lain itu lebih bagus daripada kebudayaan kita. Tiang tidak mau seperti itu. Makanya Tiang pun kadang-kadang kalau speech ngomong di India ataupun di luar negeri, Tiang lebih bangga ketika keluar negeri ini Tiang pakai udang, pakai baju adat Bali. Event di bandara pun itu Tiang pakai adat Bali. Itu. Jadi ketika orang bertanya, ketika mereka lihat, oh ini Bali nih. Sempat satu pengalaman ketika Tiang
di bandara di New Delhi itu yang kreditnya luar biasa, karena tiang udah sepakat dengan teman-teman, kamu harus pakai ini biar ketika nanti kita kredit dan lain sebagainya kita ketemu gampang nemuin teman-teman karena kita udah ada identitas gitu. Seperti itu. Makanya ngomong pun yang di luar negeri itu memang seputaran kebudayaan, bahwa tiang mengagung-agungkan kebudayaan kita di Bali gitu loh. Jadi sampai juga sempat tiang karena diberikan kemampuan oleh Tuhan ngomong bahasa Inggris, terus dan ya orang kan doang begini artinya pangsekan percaya nak doang. Jadi murni memang dari niatan tiang, karena memang dari umur 4 tahun pahit getirnya dalam dunia berkesenian itu tiang ketahui bahwa seni itu kan rasa. Berkesenian itu kan rasa. Kita berkesenian itu adalah belajar merasa. Jadi ketika kita belajar merasa, otomatis kita diharapkan untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Gitu. Jadi itu tujuannya, bahwa dari senilah tiang bisa hampir, kan tiang sudah tembus ke 5 negara di Asia. Di mana aja nih Pak? Tapi di mana aja nih? Nah, kalau puneng nih kang sombong nih. Yes, mana? Nih kok ngayah punya. India 12 kali. Filipina 10 kali. Nah, Filipina 1 kali. 1 kali. Malaysia hampir 4 kali. Malaysia 4 kali. Malaysia, Niko baru 3, Singapura, Thailand. Indonesia berapa kali? Yang di Indonesia Niko pun berkali-kali. Cuma baru bisa tembus sampai Kendari aja. Kendari, Bandung, Jakarta, itu aja. Jangan segudang prestasi bahkan bisa mengantarkan Wi ke berkesenian sampai ke dura negara kan kaitan ini. Nah, makin tiang niki untuk mempersingkat waktu niki karena apa namanya? Ruangnya, durasi. Aku udah sebenarnya durasinya. Cuma kelong aja. Sebenarnya dot yang. Oh, niki bersiap yang kengurin niki ajak monek kengurin subscribe niki ji. Lewat nanya. Oke. Nah, Nika kan bercerita tentang sebelum pandemi, tapi akhirnya makin kan pandemi Wi. Apa aja kegiatan Wi? Nah, Wanda Uning nah diceritakan secara singkat. Karena kan pasti berdampak juga berangkat pasti besingidang. Ya. Bondres juga tapi sepi. Niki memang dari pengalaman berkesenian terutama di dunia Bondres itu banyak mengajarkan tiang untuk memang survive, bertahan. Dulu sempat pengalaman tiang sama si Mince, sama si Kribo juga ketika kita pentas salah jam yang akhirnya membuat kita itu negara nih juga mijoh saja. Dibilang jam 9 pentas, tapi situ kita ternyata jam 9 pagi, kita kiranya jam 9 malam. Ternyata jam 7, jam 8 pagi kita ditelepon, di mana Niki? Niki yang mengajarkan tiang untuk bertahan. Jadi pas tiang berangkat ke negara, bukan di negara jak minja jak dua kan karena yoga masuk. Ke di negara sampai di sana. Demikianlah tadi acara Dharma Santi penyepian. Om Santi besur acara tiang marah ke itu. Iya. Itu yang mengkena ajak mince. Ayo ke rambut siwi. Di rambut siwi tiang ji, negak aja dua merenung tiang. Akhirnya di sana tiang dapat pelajaran bahwa ketika kita berpatokan kepada materi dalam berkesenian, materi itu kan menjauh sama kita. Nika kan karena waktu nikah udah pikirannya acara pemerintah mau karena gitu. Akhirnya kan enggak dapat apa-apa. Nah, dari sanalah tiang belajar untuk bertahan ketika masa pandemi. Karena dari fase itu mulailah tiang istilahnya membalik kembali sistem tiang dengan teman-teman MKP. Ya, ginilah untuk mungkin formulasi untuk pemasaran dan lain sebagainya. Nah, ada tuara we ada ya. Ya. Dan ya, aku diang itu gitu ngayah iragoman. Itu yang prinsipnya akhirnya dengan modal ikhlas dan lain sebagainya di masa pandemi ini ada gena karnulung gitu. Bertahannya itu dan syukur sekali yang mungkin bisa ada satu orang ibu itu yang suaminya juga semeton takas Korea Agung itu
dari teman-teman tanggal itu ibu itu, dan kebetulan sekarang niki 21 Januari ulang tahunnya ibu itu. Oh, ya. Beliau yang mensupport Tiang dalam berkesenian dan mewujudkan cita-cita Tiang untuk membuat sanggar niki. Sanggar niki disupport oleh ibu. Nama sanggarnya? Surapradnya. Tiang ambil Niki selama pandemi niki kita kan ya. masih tetap gini. Gini eksis. Ini sanggar Tiang kan bangun Tiang dari 2015. Sebelum nikah di fase sebelum pandemi karena Tiang merasa ngidang alegae, sanggar niki bisa dikatakan free. Free, tidak Tiang pungut, dan malahan ketika anak-anak Tiang bikinkan pentas dan lain sebagainya atau ngayah dimanapun Tiang carikan sponsor untuk kostum dan lain sebagainya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Makin pandemi. Oke, Kang Wang idin orang tua. Untuk ngidang. Iya, benarnya waktu itu Maya jadi benarnya gratis kan pandemi. Nah, tetapi bersyukurnya ketika Tiang akhirnya, tapi tidak banyak sih. Tiang minta cuma hanya sekedar karena dikit Tiang ngajak juga anak-anak untuk yang mungkin udah senior, Tiang ajarkan mereka untuk mengajar. Dia kan minimal bang ngambilin bensin anak-anak gitu. Nika sih untuk perputaran Rika, dan tapi bersyukur biasa Bunda Mamah, Tiang panggil Bunda Mamah sebutannya. Bunda Mamah niki membantu, sangat membantu. Malahan dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan, beliau sangat support luar biasa. Dan Tiang belajar keikhlasan dari beliau. Sebenarnya niki jujur aja Tiang agak malu untuk menyebutkan karena beliau selalu tidak mau disebutkan namanya. Makanya Tiang panggilnya Bunda Mama. Bunda Mama. Karena Tiang panggil seorang ibu sama dengan Tiang memanggil Bunda Gubernur. Tiang panggil sebutan Bunda. Memang dari pertama kenal sama Bunda Putri, Tiang panggilnya Bunda memang. Tiang memang memanggil Bunda, seorang ibu itu Bunda. Dimanapun siapapun yang sudah lebih tua dari Tiang dan mungkin dia ibunya Tiang panggil Bunda. Dan kebetulan dia adalah mamahnya sahabat Tiang. Makanya Tiang panggil Bunda Mamah. Gitu. Beliau yang mensupport Tiang. Jadi pandemi tetap kita bisa berkreasi. Walaupun secara online tetap berkreasi. Dan kemarin juga teman-teman pas pandemi MKP Tiang ajak bikin ngamen online. Yang hasilnya kita bikinkan bingkisan sembako untuk kita bagikan gitu. Pandemi. Nah, terima kasih banyak. Tapi Niki tolong juga diberikan pesan. Tapi sebelumnya harapan ke depan apa Niki? Harapan dah dumun sebelum pesan. Harapan Tiang ya mudah-mudahan teman-teman pelaku seni makin ngelais kan apa ngidang lah nyambung hidup kan artinya termasuk juga termasuk ya pangsing masa STI kan dikit yang pesan juga aja MKP. Ya kita bisa kolaborasi ya. Harapan ke depan bisa ada performan yang bisa sponsor untuk kolaborasi. Ya, apalagi dengan Niki ada teman-teman dari Dana Mandiri Niki, Tiang sangat apresiasi sekali terhadap koperasi serba usaha Dana Mandiri ini yang memang benar-benar mensupport sahabat-sahabat yang berkeseniannya luar biasa seperti Niki dah OR. Karena Tiang jujur aja di sini hampir banyak Niki sebenarnya ini marajak dulu Niki yang gini. Itu ya. Berarti Jak Liu asalnya menek kontennya kayaknya luar biasa nih. Bantunya dong harus kita gini publish. Itu harapan. Pesannya buat generasi muda terakhir deh. Berkesenian jangan pernah memandang materi dalam berkesenian. Jadi kembali lagi kepada pengalaman Tiang berkesenian itu adalah materi itu nomor sekian. Jadi ketika kita ikhlas melakukan sesuatu seperti apa yang dikutip oleh Sujiwo Tejo melalui kutipannya Semar, ketika kita ikhlas dalam bekerja dan melakukan sesuatu, mungkin bisa kaya, mungkin tidak. Tetapi ketika kita butuh uang, kita perlu uang itu akan selalu ada. Jadi ikhlas itulah yang paling penting. Itu pesannya. Tetap berkesenian. Terima kasih banyak Wiyadi Niki karena ke Banda untuk galah Niki. Oh menten lantang. Kayak Niki jak ketemu balik ke Cunda sareng Niki kan nanti gini enten 42 aja ya. 42. Tapi karena beliau mengatakan ikhlas. Enggak boleh enggak dapat apa-apa. Ampun yang penting Niki bingkis ini Niki. Dia udah lihat bingkis aja. Ya ampun.
Niki Wiyadi, terima kasih Tapi banyak. jujur mantan Ji, sentunian orang dia sih namanya gitu. Yang penting dia ucapkan terima kasih Niki Dana Mandiri ya. Memang selain Dana Mandiri ada yang pertama yang akan mensupport kita yaitu dari Nio Nirmala Oil. Nah, Wiyadi dari Nio Nirmala Oil ini bingkisan dari Nio Nirmala Oil berupa minyak kelapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Niki manfaatnya hampir bisa meredakan hampir semua jenis penyakit. Dibalurkan seluruh badan di area yang sakit dan juga boleh diminum. Suksemo Niki Neo Nirmala Oil ya luar biasa mensupport terus Niki daripada channelnya Gus Menir. Pokoknya terus support Niki pang terus ngidang ngaji siang keliling-keliling alih nyamuk. Nggih. Dan juga seperti yang Wiyadi sudah katakan tadi dari Koperasi Dana Mandiri memang sangat mengapresiasi seniman ya. Niki ada bingkisan Niki berupa logam mulia. Ya, berupa emas ya Niki. Mico sing wajo. Aku mana? Ini dari Koperasi Dana Mandiri, mohon diterima. Suksema. 1 buah emas ya, sudah bersertifikat dan juga Wiyadi sudah langsung terdaftar menjadi anggota koperasi itu di Dana Mandiri dengan tabungan sebesar Rp500.000. Suksemo Dana Mandiri. Pokoknya tiang jadi anggota dan tiang akan nabung terus. Nanti tinggal langsung download aplikasinya On Time KSU Dana Mandiri karena koperasinya ini sudah berbasis digital, transfer, narik, nabung, berbelanja, ada marketplace juga di sana bisa langsung melalui aplikasinya. Keren. Di mana nih ke tempatnya? Di Sakah. Di Sakah. Nggih. Masih tak jalur ke Denpasar si Roning tiang pas main ke Griyo Haji Menir kan lewat sana. Pas mampir. Wiyadi, sukses sampai banget. Mudah-mudahan Niki obrolan Niki bisa memotivasi generasi muda dan tentunya pengalaman-pengalaman Anda menjadi cambuk untuk generasi muda untuk tetap berkesenian dan ngajakin seni ya, Bali. Sekali lagi sukses semua Niki jero sarang Aji tiang. Ya sudah rauh mriki dan Kang Yang Niki pun nonton konten mau Tapi dia kembali ke ikhlasan nggak oleh pidan ya sebenarnya ikhlas menonton aja ikhlas yang nonton sampai nyebarin tapi makin guys Niki memang pelawak yang mungkin dia kita saja ngebanyol tapi ngantos undangan dari kalian jadi buat semeton yang mau undang EKP durus YouTube ada Wiyadi ada Adi Siput channel. Tadi Siput channel. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Jadi buat kalian yang rindu dengan MKP Bali bisa langsung kontak person di Adi Siput. Dan buat kalian semuanya jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, buat kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiangku Cita Dewi Kesarangan. Adi Siput. Ngalungsir mau pamit. Sinap untuk Prama Santi. Om Santi. Om. Salam hore Luna. Salam hore.